Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah pagar dorong lagi atau pintu geser lagi. Kali ini kita tidak hanya menggunakan besi, tapi kita juga kombinasikan dengan les plank GRC. Untuk bahannya kita gunakan rangka 4x4 full ketebalan 1,4 mm. Dan untuk penyekat bagian tengah kita gunakan hulu 2x4 dengan ketebalan 1,2 mm. Untuk list plank GRC kita gunakan ketebalan 1 cm dan lebarnya 20 cm. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pembuatannya. Pertama kita potong dulu hulunya, lalu kita buat kotak seperti ini. Setelah itu kita diagonal seperti biasa agar bisa ketemu sikunya secara tepat. Selain kita menggunakan siku penggaris, kita juga gunakan siku diagonal seperti ini. Setelah di diagonal kita pasang penahan di pojokannya sebanyak 4, dilas titik-titik saja. Setelah terpasang baru penarik diagonalnya kita lepas seperti ini. Pagar ini akan kita buat menjadi 3 buah bagian. Bagian yang pertama yang paling bawah menggunakan plat yang ditekuk, dan yang tengah menggunakan les plank GRC, dan yang paling atas ini kita gunakan ornamen buatan sendiri. Jadi di tengah rangka ada 2 buah hulu 4x4 melintang, yang bawah dengan jarak 53 cm dari bawah bagian dalam, dan yang atas 15 cm dari sisi sebelah dalam. Ukuran total gerbang yang kita buat ini tingginya 165 cm dan panjangnya 3 meter atau 300 cm. Untuk bagian bawah yang kita pasangi dengan plat yang ditekuk ini kita bagi menjadi 5 buah ruang, masing-masing 53 cm kali 53 cm. Untuk cara penekukan platnya ini tidak kita jelaskan di video ini. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, nanti saya buatkan videonya. Jika banyak komentar yang ingin dibuatkan, maka akan saya buatkan nanti. Oke, lanjut ke proses pembuatan ornamen sebelah atas. Ornamen ini berbentuk wajik dan kita buat dari hulu 2x4. Sebelumnya kita buatkan mal dulu dari kardus atau kertas. Lalu di keempat pojokannya kita potong sedikit agar bisa masuk spidol, jadi kita bisa menandai menurut garis tersebut. Setelah terpotong bentuknya akan seperti ini. Ini untuk lebarnya 15 cm dan untuk panjangnya 20 cm. Kita buat 2 buah dan akan kita pasangkan di sebelah atas. Jika bingung membuat malnya, silahkan beli ornamen jadi yang bentuknya wajik seperti ini, lalu tempelkan ke kertas dan potong menurut bentuk tersebut. Jika kurang besar atau kurang kecil, tinggal kita tambahkan saja ukurannya, yang penting bentuknya sama. Setelah jadi kita tempelkan di rangka, dan setelah itu kita pasang hulu 2x4. Hulu ini fungsinya untuk penyekat les plank, dipasang dengan jarak 20 cm untuk tempat les planknya, dan antar les plank kita jaraki 5 cm masing-masing. Setelah itu kita pasang dudukan les planknya. Kita buat dari hulu 2x4 dengan panjang 20 cm dan dipasangkan di tiap sekatnya. Lalu kita pasang juga hulu 2x4 untuk ornamen bagian atas agar tidak terlihat melompong. Oke, lanjut kita ke pembuatan handle-nya atau pegangan tangan. Pegangan tangan ini kita buat dari hulu 2x4 dengan panjang 30 cm dan tingginya 8 cm. Potong hulu dengan panjang 34 cm dan kita gerinda seperti ini, lalu kita tutupkan dengan cara dipalu seperti ini dan ditutup dengan las.
Untuk kakinya kita potong 2 buah hulu 2x4 dengan panjang 6 cm, jadi total tingginya ini 8 cm. Kita buat model simpel seperti ini saja, jadi tidak usah terlalu ribet. Setelah kita las, kita letakkan dengan gerinda seperti ini dan kita tempelkan ke rangkanya dengan jarak 1 meter dari bawah. Untuk bagian roda kita menggunakan roda yang 6 cm ya, model siku seperti ini, jadi tidak menggunakan besi beton bagian atasnya nanti. Setelah itu kita pasang rel sebelah atas. Rel sebelah atas ini menggunakan siku 4x4 full ya, ditempelkan di palangan bagian tengah, lalu buatkan tutup sebelah samping dan dilas juga. Lanjut kita ke pembuatan kancingan. Kancingan kita menggunakan as 16 cm dan dikombinasikan dengan nako seperti ini. Dan untuk kunci grendelnya kita menggunakan straplat 4 cm dan diberi lubang memanjang seperti ini. Dan untuk gemboknya, tempat gembok ini menggunakan plat setebal 5 mm dan diberi lubang bagian tengahnya. Setelah itu kita buat pengunci bagian bawah ini nanti untuk dapat lantai menggunakan as 16 mm juga, dan pegangannya juga menggunakan straplat 4 cm dan diberi pentokan seperti ini menggunakan straplat 2 cm. Untuk pipanya lubangnya juga 16 mm. Oke, lanjut kita ke pemasangan ornamen wajik sebelah bawah. Kalau ini beli jadi dan dipasangkan pada kelima plat tekukan tadi. Dan untuk slider atau pegangan rel sebelah atas kita menggunakan laker seperti ini dan disambungkan dengan menggunakan as, lalu ditempelkan ke siku yang besar. Siku tersebut kita lubangi 2 buah untuk pemasangan dinabel nanti. Bentuk slider atau pegangan ini berbeda dengan pagar yang kita buat kemarin karena kondisi lapangannya berbeda. Karena kali ini kita akan memasang pagar di luar tembok, jadi kita buat slider seperti itu bentuknya. Oke, lanjut kita ke proses pengecatan. Pengecatan kita menggunakan 2 lapis juga. Yang pertama kita lapisi dengan primer dari merek Meiji, dan yang kedua kita tutup dengan menggunakan hitam doff dari Eftalit. Jadi tidak mudah berkarat karena kita gunakan primer dahulu. Kalau kita mau mengecat hitam, pilih primer yang warna hitam, bisa disesuaikan saja warna primernya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Kita potong les plang GRC ini dengan panjang 80 cm, lalu kita beri warna dengan menggunakan plitur seperti ini. Kita gunakan merek Propan, cukup kita kuaskan seperti ini saja. Lakukan sampai 2 atau 3 lapis agar bisa tertutup rata. Setelah itu kita bisa menempelkan ke rangkanya. Untuk penempelan kita menggunakan skrup khusus les plang. Bentuk kepalanya obeng plus dan ujungnya seperti baut roving. Sebelum kita pasang, kita lubangi dulu les plangnya agar tidak mudah pecah. Setelah dilubangi, baru dipasang skrup GRC nya. Setiap papan les plang kita beri 4 buah skrup, jadi agar lebih kuat. Kita gunakan skrup les plang yang panjangnya 2 cm, jadi tidak tembus ke sebelah belakang. Oke, lanjut kita beri warna ornamen sebelah bawah dengan menggunakan warna emas agar bisa kontras dengan warna rangkanya. Nah, ini dia sudah jadi. Kita bisa masuk ke tahap pemasangan. Ini sudah kita masukkan ke truk, tinggal kita kirim dan kita pasang.
Oke, kita sudah tiba di lokasi. Langkah pertama kita membuat coakan untuk rel sebelah bawah. Kita gunakan mata gerinda keramik, lalu kita gunakan betel untuk mencoaknya. Lalu kita tancapkan besi dan dilas dengan sikunya agar kuat. Nah, ini dia untuk rel atau slider sebelah atas. Kita baut roving seperti ini dan lakernya bisa diputar. Setelah itu kita masukkan pagarnya. Jadi pagar ini bisa dilepas dengan cara mengangkatnya. Jika tidak ingin bisa dilepas ke atas, di atasnya bisa dikasih stopper untuk menghalangi dia terangkat. Oke, untuk pemasangan pagar yang lain kita lewati saja. Dan seperti itulah tadi proses pembuatan pagar minimalis modern. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.